1, 2, 3. Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my Lu kaget ya? Iya, kaget. Kenapa dia teriak gitu? Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Nah, dari video aku yang sebelumnya dan melihat kebutuhan masa kini, kayaknya banyak banget nih teman-teman yang minta aku untuk ngebahas soal financial planning atau perencanaan keuangan. Nah, apalagi buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, terus baru kerja 2-3 tahun kan income masih belum terlalu banyak ya. Jadi kayak kemahalan gitu kalau mau hire financial advisor. Nah, untuk ngebahas itu di sini aku barengan sama Sarah. Halo. Sarah ini teman kuliah aku di SBM ITB. Ya ini dia gila banget guys, dia pintar banget. Dia tuh IPK-nya sampai hampir sempurna guys, nggak tahu lagi. Lu suka tidur nggak sih di auditorium? Itu kayak terkenal gitu seangkatan gue, tidur doang, IPK-nya bisa gila banget. Nggak tidur, Oke ya, nanti kita another story ya, another story. Nanti kita akan ulik cara belajar kita, dia ini bagaimana sih sebenarnya. Kita juga pernah barengan satu mata kuliah, perencanaan keuangan. Jadi kalau di kampus dulu diajarin guys, bukunya ini buku saktinya. Terus abis itu Sarah ini sebenarnya sekarang kegiatannya sedang bekerja di sebuah multinational company gitu ya. Dan ada side projectnya juga yang berhubungan sama financial planning nih. That's why aku undang hari ini, karena Sarah ini berpengalaman untuk menasehati, menyadarkan orang-orang yang masih baru-baru bekerja. Biasanya kolik-kolik kita di ITB ya, alumni-alumni, atau juga mahasiswa yang masih buta banget sama finance, keuangan. Ini kebanyakan aku yang ngomong kayaknya. Coba mungkin Sarah boleh kenalan dulu Sarah sama teman-teman di sini. Halo semuanya, namaku Sarah. Aku udah temenan sama Keke dari tingkat 1 ya, Kek. Dan satu persatuan sepak bola guys. Iya bener juga, tapi aku manajer, dia pemain. Sekarang aku kerja di FMCG company, perusahaan multinasional, sebagai seorang finance business partner juga. Aku juga di weekend itu sering ngelakuin sharing session sama teman-teman aku, dan tadi juga sebenarnya sama Keke tentang financial planning. Dekat guys. Udah beres, tapi deg-degannya udah tadi beres ya. Justru abis kelas itu sekarang Keke jadi lebih tahu nih. Oke, tandanya harus nabung berapa, gimana harus nyari income lagi buat mencapai financial goals. Jadi lebih jelas kan, Kek? Betul. Nah, untuk disclaimer dulu juga, sebenarnya aku bisa bilang aku tuh bukan seorang financial planner yang bersertifikasi. Aku share ke orang-orang itu biasanya lebih dari dulu yang aku pelajarin pas kuliah, lalu juga apa yang aku pelajarin sendiri, dan apa yang aku praktekin buat diriku sendiri dan aku pelajarin saat lagi sharing sama teman-teman sih, gitu kayak. Oke, kalau misalnya kalian tertarik seperti biasa guys, kita harus stay tune. Dah, itu sampai sekarang. Harus stay tune. Kayak kita kayak Oke, nah langkah pertama guys, ini yang aku tahu juga, mungkin tadi udah sempet di reminder pas sesi kelasnya Sarah. Jadi paling pertama itu penting banget guys buat kita nentuin tujuan keuangan ya. Soalnya aku lihat nih banyak dari kita yang mungkin karena under pressure sosial media, jadi sebelum umur 30 pengen udah punya mobil, punya rumah, semua pokoknya tiba-tiba pengen kaya internasional. Iya, wah. Nah tapi sebenarnya gimana sih Sar untuk membuat sebuah goals yang nggak ngayal, yang achievable dan juga accountable gitu? Gimana sih sebenarnya? Kalian harus tahu dulu uang kalian itu mau dipakainya buat apa dan kenapa kalian nabung atau berinvestasi. Kalau nggak ntar kalian selalu ngerasa aku selalu punya uang gitu. Malah kan nggak gitu ya, Kek. Nah, gimana cara nentuin tujuan ini? Kita bisa pakai konsep yang namanya SMART. S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable, A-nya attainable, R-nya itu realistic, dan T-nya itu time bound. Cara nentuinnya itu kita harus bisa nih dengan spesifik bilang, misalnya kayak goalnya nikah gitu ya. Iya, gue tadi goalsnya apa? Nikah. Amin. Doain ya guys. Jadi dibuka di sini gue. Jadi misalnya nih goalnya Keke nikah. Ya. Tapi dia harus bisa nge-decide nikahnya itu berapa tahun lagi. Misalnya setahun lagi. Lalu berapa harganya atau berapa yang mau dia keluarin buat itu, harus spesifik. Bahkan kalau bisa dia udah nulis tuh di mana tempatnya, pakai IO siapa, WO siapa, gitu-gitu. Sedetail itu ya. Kalau makin detail makin baik. Nah, selain itu juga goals itu emang pasti tiap orang beda-beda. Kita nggak bisa bilang misalnya goal Keke nikah. Goal aku mungkin bukan mau nikah, tapi aku maunya keliling dunia. Boleh nggak? Boleh gitu loh. Pastiin goal yang kalian mau itu sesuai sama sebenarnya itu emang benar-benar kemauan kalian. Kalau nggak ntar kalian ngerasa di tengah jalan nabungnya nggak worth it. Orang bisa dinikmatin sekarang ya, YOLO banget ya. Iya, tapi kalau emang kita beneran mau hal tersebut, kita akan kekeh tuh. Oke, aku akan nabung buat hal yang aku mau ini. Gitu. Tuh guys. Nah, setelah kalian udah punya nih financial goalsnya, kalian harus tahu nih kalian mau start dari mana nih untuk mencapai destinasi itu gitu. Kayak aku tadi pas sesi kelasnya Sarah itu bener-bener
ditelanjangin gitu guys istilahnya ya. Bener-bener harus tahu income lu berapa sih, terus abis itu spending lu berapa sih sebulan. Sebenarnya gimana sih cara untuk ngecek financial kita, kondisi kita tuh gimana sih? Namanya kalau dibahas financial planning itu mungkin financial check up. Nah, pertama yang kita harus tahu adalah keadaan keuangan kita per hari ini. Jadi gimana cara tahunya hal tersebut tuh, misalnya kita ngecek nih punya aset berapa, punya uang berapa di bank, atau misalnya udah punya rumah, udah punya mobil, itu dicatat semuanya. Dan kita juga catat berapa utang-utang kita, misalnya udah mulai punya hutang. Saat aset itu kita kurangin sama jumlah hutang kita, sisanya itulah yang disebut net worth. Kalau net worth-nya masih positif, bagus tuh, tandanya hidup kamu masih kamu biayai dengan kamu sendiri. Di luar batas ya. Tapi kalau misalnya negatif, itu harus hati-hati. Yang harus di planning pertama adalah gimana caranya menghabiskan hutang-hutang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang namanya menentukan cash flow. Sesimpel catatan pengeluaran dan pemasukan kamu. List down dulu semua pemasukan kamu dari mana aja. Misalnya kamu punya bisnis, gaji kamu, lalu dikurangin sama pengeluaran-pengeluaran. Yang pasti pas ngelis down pengeluaran ini harus spesifik dan akurat. Makanan berapa, transport berapa. Jadi habis dari situ tahu deh sisanya berapa sih sebenarnya yang bisa ditabungin setiap bulannya. Biasanya ya kalau misalnya masih mahasiswa atau baru kerja mungkin masih hemat-hemat lah ya kalian. Income ini pasti ya lebih besar lah daripada expense kita. Nanti ini kesisanya ini mending kita pakai apa ya Sar sebenarnya? Apakah kayak orang-orang tuh di luar sana kan pada invest. Nah gue pribadi yang udah ambil kelas nih, kayaknya mungkin kita harus tahu dulu nih step selanjutnya nih sebelum kita ngobrolin invest. Misalnya nih kalian udah tahu ya berapa kira-kira uang yang kalian punya tiap bulannya. Banyak orang yang mau langsungnya investasi deh gitu, karena semua orang bilang oke, saatnya investasi. Tapi hati-hati, sebelum investasi itu kita harus pastiin dulu kalau diri kita terproteksi dari resiko. Kita nggak tahu kita kedepannya bisa terjadi sesuatu yang kita nggak mau, kecelakaan, tiba-tiba misalnya pun kita udah punya kerjaan yang tiba-tiba berhenti, corona ya kadang-kadang gitu kan sekarang nyata banget, dan kita udah banyak banget melihat mungkin bisnis kita ordernya berkurang. Nah, sebelum kita bisa mulai berinvestasi, pastiin dulu kita terproteksi dari resiko dengan pertama menyiapkan dana darurat. Bentuknya tuh uang atau cash, liquid ya, liquid. Bisa dipakai, bisa ditarik kapan aja. Jumlahnya berapa sih si dana darurat ini? Kira-kira bisa 3-6 kali pengeluaran bulanan kamu. Untuk yang masih single ya. Iya, cuman mungkin kalau misalnya udah berkeluarga, udah punya tanggungan, mungkin harus lebih tinggi lagi. Nah, berapa tuh? Sebenarnya menurut aku di tengah-tengah corona gini 12 kali pengeluaran, jadi setahun pengeluaran bulanan tuh punya bentuk cashnya dia tabungan. Untuk jaga-jaga karena keadaannya berat sangat, ya Bu. Tapi kan keadaannya nggak menentu gitu loh. Jadi kayak karena keadaannya nggak menentu, baiknya kita juga nyiapin untuk keadaan yang nggak tentu itu. Yang kedua, kalau misalnya udah nyiapin dana darurat, siapin juga dan pastiin kalau kalian punya asuransi. Balik lagi, asuransi itu untuk melindungi diri kita dari resiko. Memang kesannya di awal tuh kayak suatu expense ya, berat gitu. Tapi misalnya kita harus bayar premi asuransi. Misalnya akhirnya sebulan kita harus keluar BPJS aja. Kelas 150 sampai 200 ribu keluar lah. 150 sampai 200 ribu. Nah, tapi bayangin nggak kalau misalnya ya kita kena kecelakaan, terus harus dirawat di rumah sakit, semalam aja di rumah sakit bisa 200-300 ribu. Kalau misalkan yang klinik gitu ya. Kalau misalnya lebih dari itu kan kita nggak tahu gitu. Dengan kita udah ambil asuransi ini aja, terus sebenarnya kita terproteksi dari resiko harus bayar yang lebih mahal lagi. Karena resiko ini yang akan cover. Kalau misalnya nggak kejadian, alhamdulillah dong, kan kita emang nggak mau ada kejadian buruk ya. Bisa jadi spirit membantu satu sama lain kali ya. Kalau misalnya bayar insurans, misalnya BPJS, let's say gitu, kita kan jadi bantu yang lain nih yang membutuhkan. Jadi duit kita dipakai untuk kemaslahatan umat juga sih. Benar, itu pikirannya bagus. Aku nggak pernah kepikiran sampai situ. Benar, thank you Kak. Itu makanya gue masih bayar BPJS sampai sekarang. Buat apa? BPJS diambil aja sih Kak. Apalagi kalau nggak punya asuransi lain, misalnya kan ada juga yang kerja di perusahaannya ngeluarin asuransi kan. Ya mungkin untuk kalian cukup, cuman pastiin aja emang kalau misalnya udah punya keluarga nih, cukup nggak sih buat keluarganya gitu. Mungkin keluarganya juga harus nyiapin punya asuransi lainnya gitu. Nah, tapi setelah kita kurang-kurangin nih sama pengeluaran, dana darurat, terus insurance tadi, masih ada kelebihan lagi nih Sar. Boleh dong berarti investasi sekarang. Nah sekarang baru nih boleh mulai investasi. Baru boleh ngomongin ya, baru ngomongin dulu guys. Tapi saat kita mulai mikirin investasi ini, yang kita harus pastiin adalah kita ngerti uang kita itu dipakainya buat apa sama investasi yang kita pilih. Simpelnya, uang kita itu kalau investasi
investasi antara dipakai jadi suatu modal atau dijadiin utang. Yang pasti itu kalau kita lagi ngomongin instrumen investasi ada konsep namanya semakin tinggi resiko maka semakin tinggi juga keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah ini harus disesuaikan sama yang namanya profil resiko. Profil resiko ini banyak quiznya online, terus kamu bisa pakai aplikasi-aplikasi juga buat ngeceknya. Konservatif dulu, moderate, baru agresif. Habis kita nentuin itu, kita juga baru nih mengenal produk investasinya ada apa aja. Nah ini nih menarik nih. Misalnya ya ada yang namanya deposito. Mungkin semua orang udah tahu ya deposito itu apa. Itu basically kayak kita pinjemin uang ke bank, lalu ntar banknya akan ngasih kita return dalam bentuk bunga. Nah, karena si bank udah memastikan suatu return, sebenarnya resikonya paling rendah nih dari semua yang lain-lain tadi aku sebut-sebut. Kalau misalnya kita ngomongin deposito itu, tapi returnnya kira-kira nih sekarang ya kayak yang paling tinggi akurat itu deposito returnnya 5,5%. Inflasi Indonesia itu sejak 2014-2015 stabil sekitar 3%, 4%-an. Jadi kalau gitu sebenarnya dia cuma sedikit kan ngalahin inflasinya. Jadi 1-2% aja ya kelebihannya. Tapi resikonya emang lebih rendah. Misalnya kita cuma mau biar uang kita tidak tergerus sama inflasi, bolehlah ngambil deposito. Dan keimpulsifan, boleh masuk deposito. Atasnya lagi ada namanya surat utang. Surat utang ini yang dikeluarin, ada yang dikeluarin negara, ada yang dikeluarin pemerintah sama swasta, perusahaan swasta. Kalau yang negara itu pasti udah sering dengar, ini sering juga disebut tuh SBR, ORI, ST, ST suku tabungan tuh ST. Nah, beda-beda dikit-dikit doang sih, cuma intinya semuanya adalah surat utang yang dikeluarin pemerintah. Nah, surat utang ini returnnya itu kalau misalnya yang terakhir keluar kemarin, kalau aku boleh sebut produk ya kayak ORI 017 itu tuh returnnya kemarin 6,40% per tahun. Itu tentu lebih tinggi dong daripada deposito. Pemerintah pengennya kita lebih milih sih surat utang ini daripada ngambil deposito, makanya dia berani ngasih return yang lebih tinggi. Nah dia perlu untuk mengumpulkan modal dari rakyatnya untuk menjalankan negara. Gitu. Cuman kekurangannya kalau nggak salah aku lihat-lihat tuh bisa sampai 3 tahun harus ngendep di situ. Bahkan lebih ya. Kalau misalnya kalian mau ngambil surat utang ini, kalian harus lihat kalian bisa cairinnya kapan. Nah itu ada aturannya. Misalnya 2 tahun cuma bisa dicairin setelah 2 tahun, cuma bisa dicairin setelah 3 tahun. Pastiin kalau misalnya kalian mau beli mereka, kalian nggak butuh untuk ngambil uangnya dalam waktu 2-3 tahunan. Kalau obligasi swasta tadi apa? Nah kalau obligasi swasta atau surat utang swasta itu dikeluarnya sama perusahaan-perusahaan. Nah sebenarnya konsepnya sama aja nih kayak yang dari pemerintah, tapi mungkin lebih sedikit beresiko. Tapi untuk meng-counter resiko itu biasanya juga mereka akan ngasih return yang lebih tinggi. Nah sebenarnya deposito sama surat utang ini kenapa mereka relatif aman? Karena mereka dijamin. Dijamin akan diberikan return yang dijanjiin. Karena pasti kan. Karena pasti. Nah makanya sebenarnya mereka cocok untuk orang-orang yang nggak mau terlalu banyak ngambil resiko. Dan orang tuh banyak kan yang main saham, saya bisa return sampai 20%, 30% gitu. Hati-hati gorengan. Hati-hati. Nah tapi Kak, untuk mencapai Kak sebenarnya kakak gue. Kak lagi. Nah tapi untuk mencapai financial goals tadi tuh kayaknya kalau misalnya 5-6%, 7% kayak nggak cukup nih misalnya. Jadi mungkin kita harus step up the game dong. Kalau misalnya step up the game, tapi harus berani juga ngambil resikonya tandanya. Kalau misalnya kita mau yang lebih beresiko tapi bisa ngasih return lebih tinggi, itu bisa pilih antara reksadana atau saham nih. Nah reksadana itu intinya adalah suatu produk finansial di mana uang kita itu akan dibantuin diarahin investasinya sama seseorang yang namanya manajer investasi. Nah produknya itu bakal banyak banget tapi akan dibagi ke at least 3 tipe nih kalau reksadana. Reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, sama reksadana pasar modal. Itu beda-bedanya adalah di mana uang kalian ditaruhnya. Kalau misalnya kalian ambilnya reksadana pendapatan tetap, itu tuh konsepnya adalah uang kalian itu porsinya itu akan lebih banyak ditaruhnya di surat utang. Gitu. Yang lebih aman tadi ya? Yang aman, dan sisanya ditaruh, baru ada porsi kecil yang ditaruh di saham. Kalau reksadana campuran, itu bakal 50-50 50% ditaruh di saham, 50% ditaruh di surat utang. Reksadana pasar modal, itu akan mostly uang kalian ditaruhnya di saham, baru sedikit yang ditaruh di surat utang. Di sini kita cuma bisa milih yang 3 kategori itu tadi guys. Pengen lebih di mana nih? Digunakan untuk obligasi kah, apa digunakan oleh saham kah gitu. Nah dan kayak mungkin kalau misalnya kita nggak punya waktu ya buat mempelajarin saham atau buat baca-baca lagi soal surat utangnya mungkin nggak sempet. Nah bisa juga jadi apa opsi sih ngambil reksadana. Aku soalnya belajarnya juga dari reksadana guys. Itu kayak bener-bener belajar banyak sih karena selain aman tapi kita kayak masih dikasih explore banyak gitu loh. Bisa cobain saham, bisa cobain obligasi, tapi dalam konteksnya tetap reksadana. Nah itu yang tadi yang ketiga ya, yang paling tinggi yang paling beresiko
beresiko jelas saham. Iya, yang paling beresiko itu jelas saham. Ya saham itu ya tergantung market banget gitu. Tapi kalau kita lagi ngomongin tujuan keuangan, sebenarnya aku menyarankan kalau kita ngambil saham itu untuk tujuan-tujuan kita yang jangka panjang. Dan kita milih sahamnya bukan asal mana yang harganya murah beli terus pas harganya mahal jual, tapi lebih ke value investing. Kita milih memang perusahaannya itu yang kita percaya bakal berkembang, lalu kita emang secara rutin nabung atau berinvestasi di saham tersebut. Bukan trading ya? Iya, bukan trading. Jadi bedain antara ada yang namanya trading di film-film itu guys. Ada juga satu lagi yang namanya investing. Sebenarnya untuk mempelajari bukan harus yang income statement kita protolin. Ya, itu kalau misalnya kamu mau belajar sampai situ tuh bagus banget. Soalnya itu kamu bakal dapat banget intinya perusahaan ini benar-benar bakal berkembang atau enggak. Tapi mungkin juga sebenarnya banyakin baca berita soal perusahaan-perusahaan yang kita mau beli. Dan itu sebenarnya gampang banget. Mau beli suatu perusahaan terus kita tahu perusahaan ini walaupun mau lagi pandemi atau mau lagi bisnis jalan, dia tuh barangnya akan tetap dibeli gitu. Tetap jualan gitu. Tetap jualan. Terus misalnya perusahaannya udah lama berada di Indonesia, bagus track recordnya. Ya itu tandanya cara yang cukup oke juga sih buat milih perusahaan gitu. Nanti sambil ada waktunya belajar baca income statement, belajar baca laporan keuangan. Nah, bisa dari situ mungkin makin pede kali ya berinvestasi di sahamnya. Karena aku percaya sebenarnya profil resiko kita itu juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan kita. Pasti saat kalian memulai investasi dan saat mulai milih produk itu, pastiin kalian tuh baca dan mengetahui kalian tuh beli apa. Jangan malas baca guys, ikro ya ikro. Kalau udah ngomongin yang duit guys, bukan kayak aus tuh. Tunjukin dong di sini botolnya dong. Apa? Botol bensin. Oke, yang terakhir kita kayaknya harus tahu nih sebenarnya kebiasaan-kebiasaan keuangan apa aja sih yang harus banget nih ditekankan biar yang dari tadi kita jelasin tuh tidak sia-sia guys, tetap bisa berjalan. Mungkin salah satunya yang aku udah aplikasikan sampai detik ini dari tahun kemarin tuh mencatat keuangan harian. Nah, kalian percaya aku semua tuh kayak Gojek, pengeluaran pulsa, token tuh bener-bener aku catet gitu loh. Nah, itu bagus banget sebenarnya dan aku tahu sih itu hal yang malesin banget. Jadi nyatet itu pentingnya kenapa? Penting biar kita tahu balik lagi tadi ke mana pengeluaran yang needs dan pengeluaran yang wants. Kalau kita nggak mulai itu tuh kita nggak akan tahu sih sebenarnya pengeluaran kita tuh sebenarnya normal nggak sih atau malah banyak buat mainnya. Income juga dicatat juga guys. Iya, income juga jangan lupa dicatat. Iya. Kalau income pasti kecatat sih kayaknya. Dikit soalnya. Nah, selain itu juga penting juga mungkin kita biar tahu rasio-rasio yang sehat untuk keadaan keuangan kita. Nah, mungkin kita bisa pakai rasio 50-30-20. Oke. Dari gaji 1 bulan dibaginya menjadi 3 pos ini ya. Nah, sebenarnya ini nggak bisa dipukul rata sih, cuman aku lagi ngomongin rasio normal yang sehatnya gitu ya. Kayak jadi 50% untuk pengeluaran sehari-hari buat makan, transport, kosan. Nah, itu kira-kira 50% dari pemasukan. 30% kalau misalnya udah mulai punya cicilan. Nah, nanti sisanya 20% kita sisihin buat tabungan atau investasi lagi untuk financial goals kita. Keadaan keuangan kita ini kan nggak akan selalu sama. Justru kalau misalnya kita udah ngelakuin financial planning atau financial check up itu sekali, nggak cukup tuh. Cek terus 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau misalnya udah dicek terus itu, dipastiin lagi nih sama financial goals-nya. Nyampe nggak sih tujuan keuangan aku dengan keadaan aku yang sekarang? Kalau belum, cek lagi, reprioritize lagi, increase income masih bisa nggak? Ngurangin pengeluaran masih bisa nggak? Nah, itu aja yang dicek terus tuh. Yang kita harus tahu itu adalah perencanaan keuangan ini tuh nggak bisa sekali doang. Betul. Ini tuh adalah proses yang continuous, proses yang selalu ada dan selalu kita lakuin selama kita hidup. Karena keadaan keuangan kita akan berubah terus, bahkan mungkin kemauan dan tujuan kita berubah. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak mau terjadi. Nah, kita harus pastiin perencanaan keuangan kita ini update dan sesuai sama keadaan yang kita mau. Mungkin secondnya ini mungkin bisa ikutan kelasnya Sarah. Anjir, masuk aja gue. Bisa ikutan kelas atau mungkin kalau ada ya lu bikin lah kayak seminar-seminar gitu. Sar. Ya, ntar ya aku lagi planning. Stay tune aja, ntar lihat kalau misalnya aku update lagi di Instagram aku. Aku taruh di sini ya, Sarah Astra. Oke. Guys, saya sudah terbuka matanya ya. Atau malah tegang, atau malah kayak gimana ini keadaan keuangan aku belum malah nyampe. Pusing. Aduh, gak deh. Kayak tadi. Sebelumnya terima kasih banget nih Sarah, makasih udah sharing di sini, udah mau direpot-repotin. Semoga ilmunya berguna ya buat teman-teman. Dan lupa juga kalian komen di bawah gimana